Halo, apa kabarnya? Pasti kabarnya luar biasa dan dahsyat dan ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang iman tanpa batas untuk melihat mujizat. Itu tema kita hari ini. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita melihat Alkitab kita bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Ini cukup panjang pembacaan kita. Saya membaca ayat yang ke-21 dan 22. Bapak Ibu 28 nanti kita akan baca bersama-sama. Dengan judul perikop perempuan Kanaan yang percaya. Ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan di Sidon. Ayat 22 silakan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolong aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu memakan remak-remak yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28 kita baca bersama-sama. Maka kata Yesus kata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya memberikan tema tadi adalah iman tanpa batas untuk melihat mujizat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, atau kita jemaat Tuhan di tempat ini kayaknya waktunya waktu tidur enak ya. Kalau dilihat cuacanya bisa membuat tidur yang kita tarik harusnya selimut. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan. Amin ya. Apalagi anak-anak muda. Kalau anak-anak muda kan enaknya perlu bantal pagi-pagi gitu kan. Apalagi hujan tadi pagi. Tapi kita bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Nah, ada beberapa hal kalau kita melihat konteks ini, atau kita melihat perkara ini, atau kita melihat pembacaan kita melihat bahwa ada seorang perempuan yang membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kesembuhan anaknya. Ada seorang perempuan yang ingin melihat mujizat Tuhan, tapi perempuan ini perempuan yang tidak percaya. Sangat sedih kalau kita melihat konteks ini. Tuhan menyamakan perempuan ini dengan anjing. Tuhan menyamakan perempuan ini dengan binatang. Ya, kalau kita melihat ayatnya tadi, kata Tuhan berkata begini di ayat yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini adalah sebuah perkataan yang sangat sakit ketika kita melihat dan berdoa. Mungkin doa kita belum dijawab oleh Tuhan, mungkin perkara kita belum dijawab oleh Tuhan, mungkin perenungan kita belum dijawab oleh Tuhan. Percayalah, jalan-jalan Tuhan adalah jalan damai sejahtera. Jadi perempuan ini, ketika kita mau melihat mujizat yang besar, kita harus rela berkorban. Kita harus rela dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa. Jangan hanya rela dibentuk oleh dunia ini, tetapi relakan hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Apakah perkataan anjing layak bagi seorang kita seperti sekarang? Dia layak. Tetapi Tuhan memakai itu bukan karena binatang itu, tetapi yang dimaksudkan Tuhan itu adalah anjing di sana, anjing yang tidak liar, anjing yang dekat. Tahu pernah punya anjing tuh Bapak Ibu ya? Di pastori ada anak anjing.
Kalau dia bunyi-bunyi setiap malam mengganggu semua tetangga, saya percaya ada yang kesal dalam hati. Cuman gak enak aja ngomong sama Pak Gembala. Gak enak. Kalau ngomong nanti sama Pak Gembala takut tersinggung. Rasain. Emang gue pikirin anjing kok yang bunyi-bunyi, bukan saya. Orang pagi-pagi tuh rasain aja, dinikmati gitu ya. Nah, perempuan ini membutuhkan pertolongan. Bagaimana supaya kita melihat mujizat? Yang pertama, ayat 22. Datanglah kepada Yesus dengan tujuan yang jelas. Jangan datang kepada Yesus dengan tujuan yang tidak jelas. Jangan datang ke gereja dengan tujuan yang tidak jelas. Kalau anak-anak muda di kota datang ke gereja, tahu nggak ngapain? Mau lihat, siapa tahu ada nanti yang bening. Itu tulang rusukku nanti kan. Pura-pura lah dia menyembah Tuhan. Haleluya. Ya kan? Pura-pura dia lihat sebelah kiri. Cantik rupanya kan. Dia lihat pemain musik di gereja dengan ting. Apalagi kalau dia lihat ini Ariel Noah yang tampil di depan, itu sudah gemetar, Pak. Berhati-hatilah. Jadi ketika kita mau melihat mujizat, kita datang kepada Tuhan dengan tujuan yang jelas. Jangan tidak punya tujuan. Tuhan itu melatih kita mempunyai tujuan. Tuhan menciptakan saudara dan saya punya tujuan. Amin ya. Kita diciptakan Tuhan punya tujuan. Jangan sampai kita datang ke gereja tidak punya tujuan. Oh, aku datang ke gereja supaya saya absen aja. Gereja bukan tempat absen. Ini bukan sekolah. Sekolah kita itu adalah sekolah kehidupan, di mana kita mematikan karakter kita, di mana kita harus memutuskan ego kita, di mana kita harus berpusat kepada Kristus. Datang kepada Tuhan dengan tujuan yang jelas. Harus jelas tujuannya. Harus jelas apa yang kita minta. Harus jelas apa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan. Makanya ayat yang ke-22 berkata begini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita. Jelas apa yang disampaikan oleh perempuan ini. Yang disampaikan oleh perempuan ini adalah anaknya sedang kerasukan setan dan sangat membutuhkan pertolongan. Jelas apa yang dia sampaikan. Jelas apa inti berita yang dia sampaikan. Jelas apa yang dia ungkapkan kepada Tuhan, yang mau dilakukan Tuhan kepada dia. Tetapi respon Yesus berbeda. Respon Yesus tidak menjawab, toh Bapak Ibu. Dia tidak menjawab. Bukan berarti Yesus tidak mendengar. Ketika kita berdoa, doa itu ada 3. Ada yang langsung dijawab, ada yang tunggu, dan ada yang tidak. Jadi perlu dipahami, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita berdoa seketika langsung terjadi, itu ya langsung dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, kita juga perlu pahami ketika kita berdoa, Tuhan berkata tunggu, ada menunggu, kita tunggu. Dan yang terakhir, Tuhan bilang nehi nehi, tidak, aca-aca, nehi nehi, iya kan? Tuhan bilang tidak, iya kan? No. Kalau kuberikan kepada kamu mobil yang tahu di saat-saat seperti ini kamu bisa nabrak pohon di depan. Yang hancur bukan hanya mobilnya, tapi yang hancur kamu. Kira-kira begitu. Tuhan itu tahu yang terbaik bagi kita. Datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan dengan tujuan yang jelas. Kalau kita meminta mobil, ada cerita begini. Ada seorang ibu berdoa buat menantunya. Dia begini, Tuhan, saya mempunyai anak laki-laki 3. Saya mau anak laki-lakiku ini 3 semuanya pasangan hidupnya orang Kristen. Dia doakan dari yang pertama. Dia minta, Tuhan, saya mau minta yang seiman. Dia minta yang seiman. Benar, anaknya menikah sama yang seiman. Tapi piring melayang di dapur. Setiap hari anaknya berantem. Yang seiman belum tentu setujuan loh. Tetapi sudah pasti diselamatkan. Yang seiman aja berantem. Yang kedua dia berdoa lagi, Tuhan, berikan saya pasangan anak ini yang terbaik lagi Tuhan. Yang pertama kan tukang pemarah, lempar piring kalau berantem. Gak ada di keluarga Kristen di tempat ini, gak ada itu. Piring aman di dapur, periuk aman di dapur, boneka di kamar gak dilempar, semua gak dilempar, aman kalau kita. Karena kita dapat pasangan yang terbaik dari Tuhan. Yang kedua, dia berdoa, Tuhan, aku mau yang seiman Tuhan. Tetapi dia takut akan Tuhan. Dia berdoa, dia dapat orang yang tidak takut Tuhan, tetapi cerewetnya minta ampun.
Sampai-sampai setan yang ada di dalam kuburan juga naik ke atas, dibangkitkan. Karena cerewetnya, setannya yang bangkit, dia kembali ke dalam kuburan. Dan terakhir dia berdoa, Tuhan, berikan aku pasangan yang terakhir ini buat anak saya. Takut Tuhan, tidak cerewet, menghargai mertua, menghargai keluarga. Dia berdoa sungguh-sungguh. Dan apa? Dia mendapatkan seperti apa yang diinginkan. Jadi ketika Bapak Ibu datang ke gereja, doakan apa yang kamu inginkan, kerjakan apa yang kamu doakan. Jangan berdiam diri. Ketika kita hanya berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, tidak ada sesuatu yang kita lakukan, itu mustahil. Coba kalau kemarin kita hanya merencanakan sesuatu, ayo kita mau kerja bakti, ada tanah di depan. Kira-kira kalau kita tidak ambil di belakang gerobaknya, bisa nggak jalan? Nggak bisa. Jadi iman itu harus ada tindakan. Tindakannya apa? Datang kepada Yesus. Perempuan ini dia menuju tempat yang jelas. Dia menuju Yesus. Dia datang kepada Yesus. Dia meminta pertolongan kepada Yesus. Dengan apa? Dia rela berteri-teriak. Ya. Pernah berteri-teriak belum? Kalau manggil anak sih Pak Gembala sering, wah sini. Kalau manggil anak begitu kan, wah enak betul ini ibu-ibu ini. Yang ada di rumah, anaknya ada di depan. Sampai tetangga tahu bahwa anaknya lagi keluar rumah. Teriak-teriak tuh, wah Calvin sini kamu. Wah tuh, ya kan? Hanya contoh. Perempuan ini tidak malu. Dia berteriak-teriak kepada Yesus. Karena apa? Dia membutuhkan pertolongan Yesus. Orang yang membutuhkan pertolongan harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berteriak-teriak. Lalu dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan. Jadi untuk kita melihat mujizat, datanglah kepada Yesus dengan tujuan yang jelas, supaya Tuhan mengambil alih hidup kita. Yang kedua, tenang Bapak Ibu, tenang. Waktunya tidur pasti panjang nanti. Yang kedua, perempuan ini melihat mujizat, dia mempunyai iman yang dahsyat. Perempuan ini di ayat yang ke-25, dia mempunyai hati yang menyembah. Saya membacakan ayat yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Pertanyaannya, ayat yang ke-24 berkata begini loh. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus tidak memberikan sebuah kepastian kepada perempuan itu bahwa anaknya sembuh. Kalau kita melihat dari jawaban dari ke-24, tidak ada kepastian bahwa dia mengalami mujizat. Tidak ada kepastian bahwa dia akan mengalami kesembuhan anaknya. Tetapi perhatikan, 25 perempuan ini mengambil sebuah sikap yang begitu dahsyat. Dia menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu adalah tujuan hidup kita. Menyembah Tuhan itu adalah harus kita lakukan hari demi hari. Supaya apa? Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Tujuan kita diciptakan bukan dari hal yang lain, tetapi tujuan kita diciptakan Tuhan untuk menyembah Dia. Gimana kita menyembah Tuhan? Rajin berdoa aja jarang. Saya kemarin wawancara anak PPA di sana. Anak-anak 14 tahun. Kamu rajin berdoa tiap pagi enggak? Enggak, buat apa berdoa katanya? Orang saya sehat kok. Orang badan saya kuat, orang otot saya kuat. Kalau kita awali hari dengan doa, percayalah, pasti hari kita penuh dengan sukacita. Kita aja jarang berdoa, gimana coba kita melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Orang yang suka berdoa, pasti dia akan melihat mujizat yang luar biasa. Ya benar, jangan jadikan Yesus itu hanya sebatas obat. Tahu obat ya? Kalau sakit baru butuh. Tapi Yesus itu kita butuh setiap hari. Yesus itu kita butuh hari demi hari. Orang kita telepon pacar aja butuh setiap waktu. Kalau nggak dikabarin 2 hari, apa yang terjadi? Jangan-jangan dia selingkuh ya. Jangan-jangan dia dapat lagi yang lebih cantik, yang lebih imut, yang lebih perfect, dan yang lebih... Udahlah, yang perfect nggak ada laki-laki yang perfect. Yang perempuan nggak ada perempuan yang perfect. Nggak ada, semua mempunyai kekurangan. Hati yang menyembah akan membawa kita melihat mujizat Tuhan. Hati yang menyembah oleh perempuan itu, dia menyembah Tuhan. Dia mengambil sikap yang sangat-sangat mulia di hadapan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Ada sebuah contoh di Alkitab. Hana itu adalah pribadi yang tidak punya anak ya. Kalau udah pernah membaca tentang Hana, namanya Elkana kan?
Elkanah ini mempunyai istri dua, ya kan? Yang pertama dia sayang karena punya anak. Yang kedua tidak punya anak, nggak disayang. Hana hanya datang kepada Tuhan. Dia mempunyai hati yang menyembah. Ketika manusia tidak bisa menolong saudara, ketika manusia sudah tidak lagi bisa mendengarkan cerita saudara, datanglah kepada Yesus dan mendekatlah kepada Yesus, supaya Tuhan ambil alih hidup kita. Menyembah dengan tujuan yang jelas. Jangan sampai kita tidak sama sekali mempunyai kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dalam hidup kita hari demi hari, dalam pekerjaan kita, dalam sukacita kita, dalam kuliah kita, dalam apapun yang kita lakukan, kita harus memuliakan Tuhan. Perempuan ini dia bisa saja kecewa karena Tuhan berkata, aku datang bukan untuk kamu, tapi aku datang hanya kepada orang Israel. Kita boleh saja berkata, aku kecewa dengan Tuhan, aku sudah berdoa tetapi Tuhan tidak menjawab doaku. Aku sudah memberikan kepada Tuhan tapi keluargaku amburadul. Aku sudah memberikan segalanya untuk Tuhan tapi hatiku hancur terus menerus. Itulah pembentukanmu untuk menjadikan kita dewasa. Abraham dewasa di hadapan Tuhan karena apa? Karena dia melewati proses. Yusuf dewasa di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan. Tahu melekat ya Bapak Ibu ya? Kalau salah satu listrik ini tidak melekat dengan fitting bola lampunya, maka dia tidak bisa memberikan cahaya. Sama dengan kita. Ketika kita berjalan sendiri, kita tidak mampu bercahaya. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan, kita mampu bercahaya bagi semua orang. Dan saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini sudah bercahaya bagi semua orang. Amin ya? Sudah bercahaya bagi semua orang, sudah menjadi lilin-lilin kecil bagi semua orang, sudah menjadi pembawa damai bagi semua orang. Damai yang pertama adalah bawa dalam hidup kita, bawa ke keluarga kita, bawa ke anak, bawa ke tetangga. Jangan sampai, kan saya ingatin kembali, jangan sampai kita bertetangga kita menjadi buah bibir tetangga. Jangan sampai kita bertetangga tidak menjadi berkat. Orang-orang yang menyembah Tuhan harus menjadi berkat bagi sekelilingnya, harus menjadi berkat bagi papa dan mama, harus menjadi berkat bagi sekolah, harus menjadi berkat bagi gereja. Makanya saya melatih diri dan keluarga untuk bisa menjadi berkat bagi semua orang kalau bisa. Tapi kita kan tidak bisa menyenangkan semua orang. Benarnya kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi setidaknya kita senangkan Tuhan. Kalau kita dibenci oleh dunia ini, berdoalah bagi mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, sekalipun kita tahu apa yang kita perbuat. Yang terakhir, cepat Bapak Ibu, cepat, santai. Yang terakhir, buat apa kita lama-lama? 2 jam saya berkhotbah di mimbar ini, pulang sama, gak ada hal yang dibawa. Masuk kanan, keluar kiri, sama aja. Saya capek-capek ngomong, saya haus, saya segala macam. Tapi Bapak Ibu, enak, emang enak lu ngoceh di depan sendiri. Saya bukan berpidato. Kalau saya berpidato enak, jawabku mendadak. Hormat, saya hormati Bapak Ibu. Saya bukan berpidato. Kalau saya berpidato kan, kalau saya khotbah di depan Bapak Ibu begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Saya percaya semua jemaat di tempat ini udah mulai begini. Terus Pak Gembala, terus berdongeng Pak Gembala. Ini enak bener ini tidur. Enggak, jangan harap saya begitu Bapak Ibu, jangan harap. Iya kan? Yang satu bilang, enak betul ya Pak Gembala ya, buat kita tidur kalau dia khotbah. Wis, lalu dia setelah selesai, apa yang kamu dapat tadi di gereja? Saya mendapatkan sukacita besar. Rupanya tidur di dalam gereja itu enak betul. Enak betul kan tidur di dalam gereja. Ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yang terakhir, ayat yang ke-28, 26, saya membacakannya ya dari 26. Tetapi Yesus menjawabnya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat ke-27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remak-remak yang jatuh dari meja tuannya. Ayat yang ke-28, perhatikan baik-baik. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perhatikan, perempuan ini ketika ia menyembah, yang ketiga, ia mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Pengakuan kita kepada Yesus akan mengubah pola pikir kita.
Banyak orang berkata, ngapain sih percaya kepada Yesus? Gak usah percaya kepada Yesus. Yesus tidak membutuhkan kita, kita yang membutuhkan Yesus. Yesus hanya datang kepada kita, Dia memberikan kita jalan keluar, Dia memberikan, oh ini loh, kalau kamu mau hidup kekal, ini jalannya. Kalau kamu mau ikut ya silakan, kalau kamu tidak mau ikut ya silakan, it's okay. Pilihan ada di tangan kita. Bagi setiap kita yang memilih Yesus, maka akuilah Dia dalam segala hal. Maka ayat yang ke-28 nanti ketika Tuhan bertemu dengan Bang Jack, dengan pemain musik, dengan WL-WL yang ada di tempat ini, dia berkata begini, luar biasa pelayananmu selama kamu ada di bumi, kamu berdampak bagi semua orang. Ya, jangan gembira dengan pujian manusia. Pujian manusia hanya menjerumuskan kita supaya kita tinggi hati. Tetapi pujian Tuhan akan membawa kita ke dalam sukacita yang besar. Saya juga tidak mau kemana-mana pun saya pergi pelayanan, jangan sampai saya mencuri kemuliaan Tuhan. Dia berkata, kalau Tuhan bertemu dengan kita, Dia berkata, saya tahu jeri lelahmu. Hujan pun kamu lewati, banjir pun kamu harus lipat celana untuk datang ke gereja, karena kamu begitu cinta. Ada satu pemuda, dia berkata sama pacarnya begini, Dek, aku mencintaimu dengan setulus hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Dia berkata begitu di Messenger. Iya bang, kita ketemu nanti malam. Hujan ku seberangi, lautan saya seberangi, tanpa ada jembatan mahkota pun saya rela berenang deh, dari ujung ke ujung demi bertemu dengan kamu. Begitu dalam rasa cintaku kepadamu, begitu luasnya rasa cintaku kepadamu. Lalu pacarnya berkata, ceweknya berkata begini, bang, luar biasa abang ini mencintai saya. Lalu kenapa tadi malam abang gak datang ke rumah? Katanya mau ke rumah. Dek, mohon maaf dek, tadi malam ada hujan gerimis. Coba bayangkan, seluas samudra dia mencintai, dia menyeberangi sungai apa yang dekat ini, Mahakam, tanpa ada jembatan mahkota, hanya hujan gerimis, tidak jadi datang. Pembohong besar, katanya cinta, padahal hanya gerimis saja enggak. Kalau kita mencintai Tuhan, maka kita merelakan segala apa yang ada pada kita dan mengakui Tuhan. Sekalipun perempuan ini dia merasa kecewa, teruslah berdoa sekalipun doamu belum dijawab. Teruslah berdoa sekalipun harapanmu belum tercapai. Teruslah berdoa sampai engkau melihat pertolongan Tuhan dari hari ini sampai sekarang. Jangan hanya datang ke gereja tidak punya tujuan, kita punya tujuan. Jangan bangga yang cewek-cewek kalau mendengarkan gombalan-gombalan manis. Kamu cantik bagaikan bidadari yang turun dari sorga. Pertanyaannya, pernah nggak lihat bidadari yang turun dari sorga? Seumur-umur Pak Kris di sini nggak pernah dia lihat bidadari yang turun dari sorga. Itu hanya gombalan semata, nggak ada itu. Mana ada bidadari dari sorga? Karena lagunya aja, kau bidadari jatuh dari sorga. Mana orang dia dikandung sama mamanya, kok masa bidadari? Bidadari kayak tanpa sayap, wes, gak mungkin. Lalu dia bilang berkata, kau pangeranku. Mana ada pangeran? Datang ke Inggris sana, baru ada pangeran William di sana. Jadi kita bersyukur dan mengakui Tuhan dalam segala hal. Kita juga mungkin ada permasalahan dalam keluarga. Datanglah kepada Tuhan, Tuhan pasti memulihkan kita. Datanglah kepada Yesus, pasti kita diberikan damai sejahtera. Jangan berkata begini, Tuhan, aku ini loh berdosa, aku sudah tidak layak. Karena saya dan saudara berdosa, makanya datang kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberikan kita jalan keluar. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.